السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين، sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah menjadi muslimin, mukminin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beriman kepada kitabullah Al-Quran, beriman kepada berita-berita ghaib yang Allah beritakan tentang hari kiamat wa ma ba'daha, hari kiamat dan apa yang setelahnya, hari perhitungan, hari hisab, hari timbangan, dan berakhir dengan jannah ataupun nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah melewati bulan Ramadan, bulan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah di dalamnya. Ditutup pintu-pintu neraka dan dibuka pintu-pintu surga. Wa tusaffad maradatus syayatin, dan diikat syaitan-syaitan yang jahat. Maka barakallahu fikum, dari sisi lain kita sedih ditinggal oleh bulan yang berkah, bulan Ramadan yang penuh ampunan dan kemudahan dalam beribadah. Maka barakallahu fikum, hikmah dari bulan tersebut, faidah dari bulan tersebut, pendidikan-pendidikan yang kita dapatkan di bulan Ramadan tersebut, biidnillahi ta'ala masih tersisa. Seharusnya masih ada sisa-sisa hikmah, barakah, faidah dari bulan Ramadan. Karena salat-salat yang kita kerjakan memiliki hikmah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sedangkan di bulan Ramadan kita salat lebih dari biasanya. Kita qiyamul lail, kita mengerjakan salat tarawih, kita mengerjakan salat sunat sunnah, qabliyah dan ba'diyah, yang kadang di luar bulan itu kita kurang dan kita dalam keadaan tidak bisa seperti di bulan Ramadan. Ikhwan fillah a'azzakumullah, seharusnya hari ini, di bulan ini dan setelahnya nanti kita menjadi orang-orang yang berbeda.
Orang yang jauh dari perbuatan keji dan munkar karena pendidikan bulan Ramadan. Demikian pula puasanya yang mendidik kita menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang bisa menunggu dan mengharap dari Allah Subhanahu wa taala pahala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sabar terhadap sesuatu karena pahala dari Allah. Sabar terhadap apa yang Allah janjikan karena mengharap pahala dari Allah. Sabar atas kelaparan dan kehausan karena mengharapkan pahala dari Allah. Maka semestinya hari ini, di bulan ini dan bulan seterusnya, kita menjadi orang yang berbeda setelah Ramadan. Menjadi orang yang lebih sabar. Orang yang lebih sabar dalam menunggu apa yang Allah janjikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sabar di dunia ini sampai kita berbuka nanti di dalam surga. Sabar dari yang haram sampai kita berbuka di dalam surga. Sabar dari perkara-perkara yang dilarang sampai kita mendapatkan keridhaan dari Allah di dalam jannahnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang yang beriman, kami wajibkan atas kalian berpuasa seperti yang kami telah wajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian menjadi orang-orang yang takwa. Ketika Allah menyatakan di awal surat Al-Baqarah, hudan lil muttaqin, Allah jelaskan siapa itu muttaqin. Allah jelaskan siapa orang-orang yang takwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, orang-orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Beriman kepada Allah yang gaib, beriman kepada jannah wan nar yang gaib, beriman kepada apa yang terjadi nanti di hari kiamat. Yang Allah Subhanahu wa taala, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Hari kiamat pasti akan datang. Hampir-hampir kami sembunyikan beritanya. Kata Allah, litujza kullu nafsin bima tas'a, untuk dibalas setiap orang dengan apa yang diupayakannya, untuk dibalas setiap orang dengan amalan-amalannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-muttaqin adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Adanya perhitungan nanti yaumul qiyamah, adanya mizan, timbangan amal baik dan amal buruk. Di antara mereka ada yang menyatakan aku salat, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kadzabta, engkau salat hanya untuk dipuji. Ada yang berkata aku qari, aku pembaca Al-Quran, dikatakan kadzabta, engkau dusta, engkau membaca Al-Quran hanya ingin dianggap sebagai qari, ingin dipuji. Ada yang menyatakan aku dermawan, membantu fuqara wal masakin, semua jalan-jalan kebaikan kami sumbangkan. Allah katakan juga kadzabta, engkau berdusta, engkau hanya ingin disebut sebagai dermawan. Dan itu riwayat yang sahih tentang 3 orang yang pertama dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiganya adalah mujahid yang katanya berperang fi sabilillah. Ternyata ketika disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah kadzabta, engkau berdusta, engkau berperang hanya ingin disebut pemberani. Wa qad qil, dan sudah diucapkan seperti itu. Fasahiba ala wajhihi fa ulqiya fin nar. Diseret dengan wajahnya di bawah dan dilemparkan ke dalam api neraka. Perhitungan barakallahu fikum akan terjadi. Hisab akan terjadi, timbangan amal saleh akan terjadi. Dan orang yang muttaqin adalah orang yang beriman dengan semua berita-berita yang gaib. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala Rabbur Ramadan. Wallahu ta'ala huwa Rabbu Syawal wa Rabbu ma ba'dahu. Allah lah Rabbnya bulan Ramadan
Dan hari ini pun Allah Rabbnya bulan Syawal. Dan Allah pula Rabbnya bulan-bulan berikutnya. Mengapa kita beribadah kepadanya di bulan Ramadan, kemudian kita lupa di bulan Syawal? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala Rabbus syuhur. Allah lah penguasa semua bulan-bulan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ibadah di bulan selain Ramadan membutuhkan ijtihad yang lebih. Membutuhkan upaya dan kesungguh-sungguhan yang lebih. Mengapa demikian? Karena di bulan Ramadan sufidat maratus syayatin. Diikat setan-setan jahat di bulan Ramadan. Sedangkan di bulan ini, di bulan berikutnya, kita akan berhadapan dengan maradatus syayatin. Setiap kita melangkah kepada langkah kebaikan, syaitan akan bertanya, mau apa? Apa yang kamu inginkan? Dan pasti akan menghalanginya. Dan itu adalah sumpah iblis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga yang dikatakan kemarin di bulan Ramadan, riwayatnya sahih, bahwa pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Sedangkan bulan-bulan berikutnya, sebagaimana asalnya, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengelilingi surga dengan makarih dan mengelilingi neraka, meliputi neraka dengan syahwat. Ketika surga diciptakan, malaikat Jibril dipanggil oleh Allah untuk melihatnya. Maka dia melihatnya dan berkata, ya Rabbi, kalau begini surga, indahnya, nikmatnya, sungguh aku menduga seluruh manusia pasti akan masuk surga. Dan ini pasti ingin masuk surga. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menutupinya dengan makari, perkara-perkara yang berat, perkara-perkara yang tidak disukai, perkara-perkara yang susah, lelah, capek, ujian yang berat, beban dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian diciptakan surga dan malaikat Jibril dipanggil. Undur ilayya, lihatlah. Jibril melihat, mengerikan dan takut. Ya Rabb, kalau demikian dahsyatnya neraka, mengerikannya neraka, sungguh aku menduga enggak ada satu orang manusia pun masuk neraka. Semua mereka pasti akan takut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala meliputinya dengan syahwat. Syahwat, perkara yang diinginkan oleh syahwat, perkara yang disukai oleh nafsu. Sehingga barakallahu fikum, Ramadan adalah mendidik kita untuk bisa mengekang syahwat. Karena neraka diliputi oleh syahwat. Urusan makanan yang lezat, urusan minuman yang lezat, urusan syahwat kepada wanita, urusan-urusan dunia, urusan-urusan harta, urusan kedudukan, segala macam urusan-urusan syahwat. Maka siapa yang bisa mengekang syahwatnya, dan siapa yang bisa mengendalikan syahwatnya kepada yang halal, dia selamat dari api neraka. Tetapi mereka yang mengumbar syahwat, pokoknya saya puas, pokoknya saya suka, pokoknya saya ingin, ku tahu yang ku mau. Dia berjalan dengan kemauan pribadinya sendiri. Dia berjalan dengan syahwatnya sendiri. Maka nerakalah tempatnya. Mereka adalah ashabus syahwat. Karena neraka diliputi dengan syahwat. Golongan-golongan syahwat mereka akan mengarah ke dalam neraka. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ambillah dari dunia apa yang membantu kita kepada akhirat. Ambillah dari dunia apa yang bisa mendukung kita kepada akhirat. Ikhwanudina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kata Allah, carilah
Dari apa yang Allah berikan pada kalian, carilah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Engkau butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh kendaraan, silakan. Tetapi tujuan utama adalah ibtigha wajhillah, mencari wajah Allah, bukan memuaskan hawa nafsu. Mudah-mudahan kita dengan Ramadan menjadi orang-orang yang bisa mengekang hawa nafsu, menjadi orang-orang yang sabar di atas ketaatan, orang-orang yang sabar untuk menghindari yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang takwa. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Syaitan sudah dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Syaitan sudah Allah katakan aduun mubin, musuh yang sangat jelas. Fala tattabi'u khutuwatis syaitan fa innahu lakum aduun mubin. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bukan sekali diucapkan, bukan dalam satu ayat, ada beberapa ayat yang memberitakan bahwa syaitan aduun lakum. Syaitan itu musuh kita. Syaitan dijadikan sebagai musuh karena sudah bersumpah di hadapan Allah, karena hasadnya, karena dengkinya, karena sombongnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai pembangkang pertama dari makhluk-makhluknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh malaikatnya dan termasuk iblis di dalamnya untuk sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semuanya sujud, penghormatan terhadap Adam, bukan peribadatan, bukan menyembah Adam, tetapi penghormatan terhadap Adam, perintah dari Allah, ketaatan kepada Allah sebagai ibadah kepada Allah. Maka mereka menghormati Adam. Illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara, dia sombong, dia menolak. Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Harusnya dia yang menghormati aku, bukan aku yang menghormati dia. Kesombongan. Aba wastakbara. Maka fala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan untuk menjadi sombong. Jadilah tawadhu', merendah. Tidak merasa tinggi, merasa hebat, merasa mulia. Ikhwan fillah azakumullah. Sehingga kalau ada yang tidak mengangkatnya, dia tersinggung. Kalau ada yang tidak menghormatinya, dia marah. Kalau ada yang tidak memberikan sesuatu yang berharga kepadanya, dia murka. Karena kesombongan. Ingin dimuliakan, ingin ditinggikan, ingin dipuji, dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwan fillah azakumullah. Itu langkah syaitan yang pertama, yang menyebabkan syaitan terhempas ke dalam neraka. Allah mengutuknya. Fa innaka rajim, kata Allah. Sesungguhnya engkau rajim, terkutuk, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu syaitan menyatakan kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tundalah aku sampai hari dibangkitkan nanti. Niscaya turunan Adam pun akan melakukan sama sepertiku. Niscaya anak-anak Adam juga sama akan membangkang kepadamu. Ini hasad, ini dengki. Dia dirajam, dia dikutuk, kemudian merasa mereka juga sama. Lihat nanti, aku akan goda mereka. Maka berkata, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tundalah aku sampai hari dibangkitkan nanti. Dan Allah yang maha hikmah menyatakan, fa'innaka minal mundharin. Silakan. Engkau termasuk yang ditunda,
ila yaumil waqtil ma'lum, sampai pada waktu yang ditentukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis berkata berikutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Ketika Allah katakan fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum, apa kata iblis? Fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Maka setelah bulan Ramadan, siap-siaplah menghadapi syaitan. Siap-siap berperang melawan syaitan. Siap-siap kita untuk melangkah di jalan yang lurus, dan syaitan berkata, la aq'udanna siratakal mustaqim, aku akan duduk di jalan engkau yang lurus. Maka siapa yang berjalan di jalan yang lurus pasti akan menghadapi syaitan. Karena dia mengatakan, dan Allah kisahkan dalam Quran, la aq'udanna siratakal mustaqim, aku akan duduk di jalanmu ya Allah yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dari kanan mereka. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati mereka bersyukur, kata iblis. Kalla wallah, tidak, demi Allah, hamba-hamba kaum mukminin akan bersyukur pada Allah. Hamba-hamba kaum mukminin akan sabar, istiqamah di atas jalan yang lurus. Hamba-hamba Allah yang sudah dididik dengan Ramadan, dengan puasa Ramadan, dengan qiyamul lail, dengan zakat fitrah, mereka akan bisa istiqamah di atas jalan yang lurus dan menentang syaitan. Nasallahu ta'ala an yuthabbitana wa yuthabbitakum wa yuthabbitul muslimina jami'an ala at-tauhid wal iman, ala at-tauhid was sunnah wa ala as-siratal mustaqim. Wa nasallahu ta'ala an yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.